안녕하세요. 안녕하세요. Welcome back to Not a Chance. Chance sama aku. Intannya Back with Amel. and Afi. Kali ini episode ke-5 ya kita ya. Episode ke-5 kita mau membahas tentang yang belakangan ini lagi ramai, lagunya baru aja comeback. Girl group Fourth Generation kan, aespa yang baru aja comeback pakai lagu Supernova dan Armageddon. Wow, itu kemarin aku pas pertama dengar Supernova tuh ya aneh banget lagunya gitu. Tapi setelah dengerin beberapa saat, tapi ternyata enak ya beatnya, nyangkut banget. Terus Terus Armageddon juga keren banget sih, MV-nya itu apa tuh? Apa ya, gimana sih jelasinnya? Itu sangat aespa. futuristik. Ya, sangat futuristik, sangat Y2K. Iya, Itu aespa itu banget. aespa style banget gitu ya. Dan ini rasanya. kayaknya eranya Giselle ya. Giselle sangat menikmati dengan lagu Supernova dan Armageddon ini. Cocok banget sih konsepnya itu. Oh, ya gitu deh, kayak kita lihat waktu apa ya, Karina waktu drama gitu. Nah, ini Ya, sekarang Karina banget gitu. ini adalah time to shine-nya Giselle. Aku belum nonton sih, belum terlalu tahu sama yang Armageddon, belum dengerin full songnya juga. Tapi lumayan viral kan kemarin. Udah sempat merekanya sebelum posting MV-nya juga sempat posting di Instagram sama TikTok ya buat dance challenge-nya gitu. Benar-benar. Keren sih, keren. Supernova kalau aku malah yang karena udah dengerin berkali-kali, karena nyangkut banget gitu, part-part yang tadinya kayak ini lagu apa sih? Iya, lagunya aneh gitu, tapi ya setelah dengerin malah jadi nyangkut banget dan suka aja dengarnya. Beatnya aneh tapi seru didengarnya, gimana sih? Ya, Ya. ngerti. Terus ngomongin kalau mereka comeback, ini kan comeback pertama mereka yang full album ya. Iya. Terus kalau biasanya kalau mereka comeback nggak cuma aespa sih, maksudnya semua artis K-pop kan pasti ada press conference tuh. Yes. Terus kemarin aespa juga ada press conference gitu kan. Terus ceritanya ada satu reporter, kan mereka pasti undang-undang tuh reporter untuk report mereka comebacknya kayak apa albumnya. Yes. Ada satu reporter yang nanya soal persoalan yang sebenarnya menurut aku nggak nyambung sama cerita mereka comeback ini gitu kan. Mungkin ya dari sebelah Dari sebelah ya. maminya New Jeans sama papinya BTS kan lagi berseteru ya. Berseteru yang wow banget gitu, sampai heboh banget. Heboh banget. Dan ini dijadiin bahan gitu sama reporternya, karena kan kebetulan kemarin ada omongan yang soal kamu bisa injek aespa nggak, yang itulah. Ya. Semua orang tahu ya soal pernyataannya yang itu. Viral sih itu. Iya, viral. Pernyataan itu. Iya, ya sebenarnya itu kan pernyataan yang mereka omongin di chat pribadi gitu, tapi jadi bahan untuk dikonsumsi publik kan, yang sebenarnya nggak enak aja ya sih. kayak kurang nyaman aja. Mungkin nggak tahu deh gimana pembahasannya, mungkin karena itu untuk chat pribadi jadi lebih apa sih, straightforward gitulah, nggak ditata cara ngomongnya gitu. Dan itu sebenarnya memang ya nggak enak aja pas dibacanya, kayak nginjek kayak gimana banget gitu kesannya. Saingannya kayaknya gini banget dah. Kayak nggak sehat banget sih saingannya. Terus pertanyaannya jadi itu kayak dia nanyain gimana tanggapannya aespa gitu Tentang soal message-nya itu. Sebenarnya kan nggak ada hubungannya juga sama comebacknya. agak nggak nyambung ya Bapak Ibu. Iya. Ya, siapapun lah yang nanya. Ya lah, kan aespanya lagi itu ya apa ya, kayak itu kan dua hal yang berbeda gitu. Ketika itu mereka lagi ngomongin albumnya, kenapa jadi pertanyaannya soal itu gitu kan. Ya, nggak nyambung sih sebenarnya. Dan menurut Ngana kenapa ditanyain yang begituan gitu. Sedangkan sebenarnya banyak yang bisa ditanyain mengenai albumnya gitu, persiapannya. Mereka kan pasti persiapannya lain gitu, karena ini full album atau gimana. Ya, tapi permainan Iya, sering kan terjadi. Namanya juga ya
kita nggak bisa bilang semua reporter kayak gitu, tapi ada juga reporter yang suka cari berita kan. Mungkin ya, jadi kita sempat ngomongin ya kalau mungkin tujuannya adalah entah itu positif atau negatif, tapi lebih ke kayaknya supaya kalau misalkan ada member Espa yang salah kasih tanggapan gitu ya, bisa jadi berita baru gitu dari sisinya Espa menanggapi. Terus omongannya kayak gini gitu kan. Tapi justru yang bikin aku suka banget itu karena Espanya menanggapinya dengan cara yang sangat dewasa gitu. Kemarin dengar beritanya, aku nggak ngikutin sih, maksudnya kita nggak nonton live press conference-nya, cuma kita tahu lah ada beritanya gitu ya. Terus ngomongin soal tanggapannya, waktu itu yang jawab cuma Karina sama Winter aja. Terus di situ Karinanya bilang, waktu ditanya dia bilang kalau dia nggak terlalu dia bilangnya nggak terlalu mengindahkan soal permasalahannya itu gimana sih. Jadi kayak buat dia itu jadi sesuatu yang justru kayak ya bikin motivasi gitu. Jadinya semua passionnya mereka itu mereka curahin selama latihan dan selama rekaman albumnya, supaya sama persiapan albumnya. Jadi albumnya biar makin bagus aja, karena ini kan comeback pertama mereka full album. Terus ditambahin lagi sama Winter gitu. Winternya juga nyampein kalau intinya kalau Winter lebih kayak ya aku nggak ambil pusing kayak gitu, dan lebih dipakainya ya ini buat pertanda aja kalau albumnya bakal sukses. Gitu. Sangat dewasa banget gitu tanggapannya. Dewasa dan chill. Chill banget sih. Mereka lihat positifnya gitu ya. Sementara harus dicontoh. Dan aku amazed banget karena mereka kan masih usia muda nih. Espa tuh kan tergolongnya girl group yang masih membernya masih muda-muda, kelahiran 2000 dan 2001, 2003 ya yang Mangne kan Ning. Tapi cara menanggapi pertanyaan ketika itu di depan publik ya mereka pasti diajarin sih caranya supaya bisa kontrol gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak sesuai harapan kan, kayak gitu kan bukan pertanyaan yang nyaman untuk dijawab gitu. Betul. Tapi keren banget gitu di usia yang masih muda bisa self controlnya sangat besar. Dan itu di depan publik gitu. Merekanya bisa ngatur supaya nervous gak sih gitu ketika ngomong depan publik aja mereka pasti ngomongin soal albumnya aja udah nervous gitu, tiba-tiba muncul pertanyaan yang mereka nggak expect bakal ditanyakan, terus tanggapannya bisa sedewasa itu. Keren sih, maksudnya mindsetnya sangat dewasa dan sangat positif gitu ya. Positifnya itu loh, karena susah kan kadang kita dengar seorang lain gitu ngomong sesuatu kayak gitu tentang kita gitu, kayak nyerang apaan sih, kayak gitu gak sih jadinya. Aku pun di usia yang kayak sekarang, aku nggak akan sebutin umurnya. Aku sebutin aja aku yang jelas udah lebih tua umurnya pip gitu dibandingin Espa. Generasinya Sunyosite weh. Kadang tuh nggak bisa kekontrol emosinya, apalagi kalau pas nggak tahu ya, kalau pas di depan publik mungkin ada perasaan untuk kayak mendingan aku minggir aja. Mendingan aku tidak ada di situ aja gitu. Cuma kan beda kali ya, karena mereka kan profesional pekerjaannya juga termasuk karena public figure. Ya itu luar biasa sih tetap. Cara mereka mengatasi menjawabnya seperti apa itu keren banget. Dan ya itu sesuatu yang bisa kita contoh gak sih buat kehidupan kita sendiri gitu. Bener banget. Menanggapi sesuatu yang walaupun itu negatif tentang kita ambil sisi positifnya gitu. Susah untuk dilakukan sebenarnya. Susah sih, karena yang negatif itu pasti selalu yang noticeable. Iya, selalu ya. Yang positifnya itu ngumpet-ngumpet gitu guys. Jadi harus dicari ya. Harus diambil sisi positifnya yang mana gitu. Ya, ada contoh nggak sih misalnya ya? Apa ya contoh yang kita mungkin relate kalau kehidupan sehari-hari? Pak bos deh, kalau kerja di kantor, teman-teman yang punya bosnya killer gitu, galak, atau mungkin yang kuliah dosennya killer. Iya. Kadang
dapat teguran atau misalkan dapat komen dari bos atau dari dosen, cara penyampaiannya tuh karena mereka merasa lebih senior, jadi lebih nggak tua, enak gitu ya menyampaikannya. Jadi penyampaiannya tuh bikin kita nggak nyaman gitu. Walaupun kadang aku yakin pasti ada dari teman-teman yang merasa padahal mereka nggak mohon maaf nih, sepinter itu. Ya, kalian tahu sebenarnya apa yang kalian lakukan itu udah benar, tapi kadang nggak sesuai sama caranya mereka. Iya, gitu. sama cara orang yang lebih senior gitu kan. Ya, namanya senioritas itu ada di mana-mana. Yes. Dan ya itu munculnya adalah dengan kasih remarks negatif ke kitanya gitu. Iya. Itu kasih energi negatif banget gak sih? Dan banget itu ya, bikin bete gak sih? Kerjaan belum kelar udah bete dulu karena digituin. Energi kitanya jadi langsung full negatif gitu. Padahal mungkin tadinya pas berangkat masih happy gitu kan, habis beli roti, beli kopi gitu. Terus begitu kena sekali, kadang kalau aku bisa nggak hilangnya lama gitu, bisa 3 hari 4 hari kayak baru kayak masih keinget gitu ya, nggak mood kayak kerjanya kan. Ya itulah tadi yang kita bilang, energi negatif tuh lebih mudah diserap gitu ya. Iya, mudah banget. Karena yang positifnya kita harus cari dulu, kita harus gali lagi. Dari negativity ini tuh sebenarnya ada positif side-nya loh gitu. Jadi harus lebih apa ya, kita ngomongnya harus lebih apa ya, bukan harus lebih positif tujuannya. Iya. Harus lebih bisa ya mengontrol diri sendiri jadinya. Iya, untuk melihat sisi positifnya. Ya keselnya ada, kesel tuh wajar sih, nggak apa-apa, jangan ditahan. Apapun mungkin dalam hati kesel ditanya kayak ini orang gitu. Kenapa ya kayak gitu, nggak nyambung pertanyaannya sama yang kenapa sih soal albumnya ya kan. Tapi ya balik lagi kita mawas diri sendiri, kita ambil sisi positifnya, kita lihat bukan sisi positif dari omongan orangnya, tapi sisi positif yang bisa kita ambil untuk diri kita sendiri supaya menjadi lebih baik gitu kan. Iya, betul. Ya kadang kalau memang dari segala negativity itu sudah tidak ada jalan keluarnya, ada kan? Maksudnya sampai ada saking negatifnya itu energi nggak ada jalan keluarnya, ada baiknya kita kayak istirahat aja sebentar gitu, menyingkir dulu, mengistirahatkan diri sendiri aja dari pikiran yang negatif-negatif itu, dari energi yang negatif, isi lagi dengan sesuatu yang positif, entah apapun itu kegiatannya yang kita suka atau yang kita nyaman melakukan gitu. Jadi keisi lagi nih, recharge energi positifnya. Iya, betul banget. Ya begitu deh. Kadang kalau terlalu negatif tuh kayak apa ya, drain gitu gak sih? Iya, draining banget gak sih? Jangan lupa istirahat, dan jangan apa ya, sebenarnya energi negatif itu susah sih dikeluarnya kalau udah terlanjur menumpuk. Jadi jangan ditumpuk. Iya sih. Kalau misalkan punya pemikiran yang negatif, energi negatif yang kita dapat dari lingkungan, sebenarnya kan dari diri kita sendiri tuh harusnya nggak banyak energi negatif. Iya sih. Ya kan? Karena kita dapat dari lingkungan sekitar yang bikin itu menumpuk di diri kita, dan kitanya jadi punya energi yang negatif, pikirannya negatif. Gitu. Karena pada dasarnya manusia ya pada awalnya pasti selalu cinta dengan diri sendiri, tapi karena banyak energi atau banyak negativity aja dari lingkungan sekitar, luar dari gitu lain, ya siapapun itu lingkungan terdekat kita, lingkungan yang mungkin kita belum tentu ketemunya sebulan sekali juga ada gitu. Tapi dari zaman situ sekarang ketambahan dari online sih ya. Iya, bener dari sih. Sosial media tuh dari sosial banyak media. Banget sih negatifnya. Nah itu tapi ya dari situ bikin ya itu yang ngetumpuk dan bikin manusia tuh jadi punya pemikiran yang lebih negatif tentang diri sendiri gitu gak sih? Yes. Makanya jangan ditumpuk. Susah sih untuk bilang, untuk bilangnya mah gampang ya, untuk ngelakuinnya susah gitu. Susah. Untuk ya udah masuk aja
masuk kuping kiri, keluar kuping kanan kayak gitu. Tapi waktu kita ngelakuin kan sebenarnya tidak semudah itu. Jadi kalau menurut aku sih cari tempat, maksudnya cari, ya benar sih, tempat bisa, atau seseorang yang memang bisa bikin kita nyaman dan kasih energi positif buat kita. Ya. Jadinya balance aja gitu. Energi negatif itu nggak akan mungkin hilang 100%. Jadi supaya kita bisa balance aja antara positivity dan negativity. Kalau bisa positifnya lebih banyak ya. Karena 80-20 lah. Ya, kan itu bikin kita lebih happy gitu. Kalau bilang negatif kenapa nggak bisa hilang? Karena nggak mungkin hilang. Kita pasti juga secara socially akan punya pemikiran untuk memikirkan hal-hal yang terjelek yang akan ada di hidup kita gitu, yang akan terjadi di hidup kita. Ya, which is itu nice juga kan, kita bisa menganalisa resiko apa yang akan terjadi kalau kita ngambil suatu keputusan. Dan kita juga bisa, oh ternyata gue masih kurang gini nih, mungkin bisa gini, bisa melakukan hal ini untuk menutupi kekurangan kita. Yes, setuju banget. Jadi keep being positive, not stay away, but receive the negative energy but balance it with your positive energy supaya tetap happy. Iya, bener banget. Karena hidup tuh yang penting buat aku sih ya, yang nomor 1 itu adalah happy. Setuju. Kalau happy tuh kesannya nggak akan memunculkan masalah. Karena kitanya positif ya. Kalau kita happy, kitanya positif. Jadi yang datang ke kita juga positif. Yes. Law of attraction. Yes, setuju banget. Gitu deh guys. Ya, kita mendoakan karena Espa sudah sangat positif. Kita mendoakan hasil yang sangat positif untuk Espa. Betul. Jadi semoga albumnya mereka juga sukses. Kita juga semakin positif dan semakin happy, semakin sukses. Amin. Buat semuanya. Ya, pagi ya. Udah kali ya kayaknya ya. Kita sudah membahas sebenarnya intinya adalah let's be positif gitu. Negativity nggak bisa kita singkirin 100%, tapi ya pokoknya kita embrace aja. Ya. Kita embrace, kemudian kita balance dengan hal-hal yang positif supaya nggak terlarut-larut dengan energi yang tidak baik. Betul. Ya, sampai di sini episode 5 kita. Yes. Cukup singkat ya yang kali ini ya. Tapi nanti kita akan lanjut lagi di podcast selanjutnya. Yes. Dan semoga yang kali ini sama kayak kemarin tetap bisa menjadi inspirasi atau jadi hiburan buat teman-teman mungkin yang kalau lagi suntuk mau dengerin podcast gitu. Yes. Jadi bisa dengerin punya kita. Terus seperti biasa jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian yang banyak. See you on the next podcast and bye-bye. Annyeong. Annyeong.